Sebelumnya saya dapat info dari pihak BRI seperti ini. Waspada modus penipuan perubahan tarif. Modus seperti ini terbilang baru sih, soalnya sebelumnya saya belum pernah dapat modus seperti ini. Dan tidak lama setelah saya mengetahui berita ini, beberapa hari setelah itu saya mendapatkan modus penipuan yang sama melalui WhatsApp. Dan saya mengikuti alurnya, membalas WhatsApp-nya dan pengen tahu bagaimana sih modusnya dan apa aja sih isinya. Dan saya mencoba mempermainkan orang-orang penipu seperti itu. Dan kurang lebih videonya seperti ini. Saya dapat pesan WhatsApp seperti ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, mohon maaf minta waktunya sebentar ya. Nah, kita cek info dari bisnis infonya. Dan di sini terlihat beberapa deskripsi dari operasional Bank BRI dan Gmailnya, emailnya maksudnya, ada BRI kantor cabang Jakarta. Dan ada websitenya juga, kita klik websitenya. Ini kita loading dulu. Kita mau lihat websitenya, ini website asli atau tidak. Bam, terlihat di sini bri.co.id, berarti ini website asli dari BRI. Dia menautkan website asli di di WhatsApp bisnisnya supaya terlihat lebih formal, terlihat lebih real, terlihat lebih asli. Oke, kita back. Kita coba cek informasi yang lainnya. Nah, emailnya tidak terkonfigur pada device ini. Jadi emailnya bodong. Orang pakai provider gratis lagi Gmail. Provider murahan, maksudnya provider gratis lah, maksudnya Gmail gratis lah, email gratis. Nah, suratnya dikirim seperti ini. Saya dikirim surat seperti ini, bahwa di surat ini dikatakan bahwa ada perubahan tarif. Perubahan tarif tersebut yaitu perubahan tarif per bulannya. Kita tahu bahwasanya BRI itu, setahu saya dan sejauh yang saya ketahui, bahwasanya BRI itu biaya administrasi per bulannya itu sebesar 6.500. Tetapi bunyi surat yang dikirim oleh oknum atau oleh orang yang ingin menipu ini dikirim dengan keterangan bahwa ada perubahan tarif, sehingga yang tadinya 6.500 berubah menjadi 150.000 per bulan. Tentu kita sangat kaget, atau mungkin orang awam juga khawatir bahwa ATM-nya auto debit, rekeningnya auto debit, ditarik secara otomatis sebesar 150.000 per bulan untuk biaya administrasinya. Dan 150.000 itu nilai yang lumayan besar, sehingga orang pasti bakal tidak terima, atau mungkin kurang terima dengan perubahan tarif tersebut, sehingga akan memancing mangsanya untuk mengechat atau menghubungi dia kembali agar tetap dengan tarif yang lama, karena modusnya seperti itu. Jadi intinya modus dari orang-orang seperti ini, dia mencoba mengelabui kita dengan modus operandi seperti perubahan tarif yang tadinya 6.500 ke 150.000. Dan kalau kita panik, kita bakal balas ya iya Pak atau baik Pak. Dan kalau kita balas, maka dia akan mengirimkan website untuk melakukan konfirmasi tetap pada tarif sebelumnya, padahal website tersebut bodong. Dan saya mencoba mengikuti permainan dari oknum tersebut. Saya balas, siap admin, dikirim tulisan seperti ini. Yang terhormat nasabah Bank BRI, untuk perubahan tarif transaksi silakan diklik di bawah ini. Ini dikirim link dan kita meminta untuk mengklik link tersebut. Dan ketika kita klik link tersebut, maka kita bakal pindah pada website yang telah dirancang oleh penipu tersebut sedemikian rupa agar mereka bisa memperlancar dan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu berupa PIN dan password, maksudnya berupa username dan password M-Banking kita, sama username dari M-Banking kita, plus password untuk melakukan transaksi pada M-Banking kita tersebut. Dan saya mencoba membuka link tersebut, ternyata websitenya tidak resmi, karena tarifbankbri.fans.link ini website macam apa gitu. Ini jelas website bodong sekali ini teman-teman. Nah, setelah saya cek websitenya, ternyata banyak halaman-halaman atau fitur atau menu di website tersebut yang tidak ada isinya. Saya coba klik beberapa pilihan dari menu tersebut, seperti produk BRI, deposit interest rates, lien interest rates, feed, dan segala macamnya. Dan saya mencoba mengklik satu persatu menu pada website tersebut, ternyata tidak ada isinya sama sekali seperti ini. Ketika saya klik tab,
Nah, ini balik ke halaman semula. Ini kosong sekali. Dilihat sekilas memang terlihat seperti website resmi, terlihat seperti website resmi. Tetapi poin penting dalam website ini adalah untuk mengklik pada kolom warna abu-abu. Ini intinya, tarif normal atau tarif baru. Nah, ketika kita klik seperti ini yang keluar, yaitu tampilan seperti m-banking kita. Dan saya mencoba mengikuti permainannya, mengisi username dengan ngasal dan password dengan ngasal. Mau itu tarif baru atau tarif yang lama sama saja, dia bakal mengarahkan ke tampilan m-banking kita. Jadi orang-orang bisa terhipnotis nih dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini memasukkan, kita harus masuk login dulu ke m-banking, nah kan bahaya. Nah, ketika kita login, ketika kita tulis username dengan password kita, maka kita telah mengirimkan data tentang username kita dan password kita ke yang punya website tersebut. Jadi ibaratnya dia tahu username dan password m-banking kita. Dan saya mencoba mengikuti permainannya dengan mengisi username dan password yang kosong, yang ngasal gitu ya, yang bodong juga. Dan nanti juga ada konfirmasi PIN Brimo-nya juga nih, PIN, dan nanti kan ada OTP tuh, mungkin. Dan saya mencoba mengisinya ngasal. Terus ada cek SMS, waktunya nggak jalan lagi, 2 menit 55 detik nggak jalan mundur. Nah, ini sudah tidak ada apa-apa teman-teman. Ini salin dan tempelkan di sini. Saya coba juga, saya ngisi ngasal dan saya lakukan konfirmasi di sini, dan hasilnya balik ke tampilan menit kedua 55 detik ini. Tuh, balik lagi. Dan itu terjadi pada menu yang sama, mau itu tarif yang lama atau tarif yang baru, sama saja. Intinya teman-teman, dia itu mencoba, mereka yang menipu itu mencoba meretas akun m-banking kita. Jadi ketika maksudnya itu mencoba meretas m-banking kita agar kita itu terhipnotis atau terperdaya menulis atau menulis itu sembari memberikan data username m-banking kita dan password m-banking kita plus password untuk bertransaksi. Karena setiap mau transaksi, transfer atau bayar atau Briva atau apalah, pokoknya setiap pembayaran pasti ada password konfirmasinya. Dan karena saya tahu ini penipu, saya bakal tulis seperti ini. Karena saya udah tahu nih penipu nih, saya tulis seperti ini saja. Saya mau tarif yang baru saja admin. Gak apa-apa, 150.000 per bulan. Bisa sedekah sekalian gitu loh. Jadi saya mencoba mengikuti permainannya, dan karena saya udah tahu ini penipu, dan saya menulis pesan seperti ini agar dia paham bahwasanya saya tidak kena dengan tipu daya mereka. Kurang lebih seperti ini. Saya mau tarif yang baru saja admin, gak apa-apa 150.000 per bulan. Bisa sedekah rutin setiap bulannya. Alhamdulillah. Terima kasih admin, berkat Anda bisa membantu saya untuk sedekah rutin ke negara tercinta ini. Walaupun saya lupa nih. Yang tercinta ini ya, negara Indonesia tercinta ini, walaupun banyak koruptornya. Jadi teman-teman, hati-hati buat kalian yang dapat pesan WhatsApp dengan modus perubahan tarif. Selalu berhati-hati. Tidak lama setelah itu saya langsung di-block, dan pesan yang dikirim berupa link tadi di-delete sama penipu tersebut. Dan akun saya di-block terlihat dari nomor atau profil picture-nya yang hilang. Seketika saya di-block karena sudah di-read, pesannya di-delete, dan profil picture-nya hilang. Ketahuan bahwa mereka menipu untuk meraup, untuk masuk ke mobile banking kita atau internet banking kita.